Pasar Senen pagi itu terasa berbeda. Biasanya riuh pedagang bercampur dengan bau kembang, rempah, dan kain basah, tapi kali ini ada sesuatu yang mencekam. Bisik-bisik para pedagang terhenti setiap kali suara langkah berat terdengar. Seorang anak kecil yang sedang membantu ibunya menata dagangan tiba-tiba berhenti. Matanya melebar, melihat sosok besar dengan kepala botak mengilap berjalan di tengah lorong pasar. Itu adalah Daglok Botak, penguasa pasar yang namanya membuat jantung orang-orang Senen berdegup kencang. Daglok tidak perlu berteriak untuk menebarkan ketakutan. Tubuhnya yang kekar, tato naga melingkar di lengan kanannya, dan tatapan mata tajam yang seolah bisa menembus jiwa siapapun, sudah cukup membuat para pedagang merunduk. Di tangannya tergenggam sebatang besi kecil, bukan untuk digunakan, tetapi hanya untuk memastikan semua orang mengingat siapa yang berkuasa. Udara seolah menebal setiap kali dia lewat, dan bahkan burung-burung yang biasa hinggap di atap kios beterbangan pergi. Seorang pedagang buah, Pak Juna, gemetar saat Daglok mendekat. Tangan tuanya mencoba menyodorkan uang, keamanan, namun koin yang bergetar di ujung jemarinya terjatuh ke lantai. Daglok menatapnya dingin, lalu menendang keranjang jeruk Pak Juna hingga buah-buah itu berserakan di jalanan pasar. "Jangan bikin aku marah, Jun," ucapnya dengan suara berat, hampir seperti geraman. Pak Juna hanya menunduk, menahan air mata dan rasa malu di depan para pembeli yang membeku. Daglok kemudian berbalik ke arah kios kain milik seorang janda tua, Bu Lastri. "Uang bulan ini mana?" tanyanya, nada suaranya tidak naik, tapi lebih mengerikan daripada teriakan. Bu Lastri merogoh saku dengan tangan gemetar, menyodorkan selembar uang lusuh. Daglok meraihnya tanpa melihat, lalu melemparkan kain ke tanah hanya untuk menunjukkan bahwa dia bisa. Seseorang di kerumunan menarik napas dalam-dalam, tetapi tak ada yang berani menegur. Suara detak jam pasar dan bisikan ketakutan menjadi latar dari kekuasaan Daglok. Beberapa anak buahnya, preman-preman kecil dengan wajah penuh bekas luka, mengikuti di belakang, memastikan tidak ada yang memberanikan diri melawan. Beberapa pedagang memilih menutup kios mereka lebih awal, meski itu berarti kerugian besar. Pasar Senen, yang dulu menjadi pusat kehidupan, kini terasa seperti penjara di bawah bayang-bayang satu pria botak. Di sudut pasar, seorang pemuda mencoba mengumpulkan keberaniannya. Dia melangkah setengah jalan ke arah Daglok, lalu berhenti saat mata sang preman berbalik menatapnya. Sekejap saja, keberanian itu runtuh, dan pemuda itu berlari pergi, meninggalkan dagangannya. Tawa pendek Daglok terdengar menggema, tetapi itu bukan tawa yang membawa keceriaan, itu tawa yang membuat udara makin dingin. Ketika Daglok berjalan pergi, suara-suara pasar perlahan kembali, namun tidak lagi sama. Para pedagang berbisik tentang hari-hari ketika pasar ini bebas dari ketakutan, ketika orang datang untuk berdagang, bukan untuk tunduk. Beberapa bahkan berdoa diam-diam, berharap ada keajaiban, seseorang yang cukup berani untuk menghentikan kekejaman itu. Namun, di kejauhan, tak seorang pun tahu bahwa jawaban atas doa-doa mereka sedang mendekat. Seorang gadis desa sederhana tengah menapakkan kakinya ke Jakarta, membawa sesuatu yang tak seorang pun di pasar ini bayangkan, ajian Bolosewu, warisan kuno yang kelak akan mengguncang kekuasaan Daglok Botak dan mengubah sejarah pasar Senen selamanya. Kereta ekonomi dari arah timur memasuki stasiun Pasar Senen dengan derit besi panjang. Di antara penumpang yang turun, seorang gadis muda dengan wajah polos dan mata tajam melangkah pelan. Namanya Shita, kain batik sederhana melilit pinggangnya, dan di pundaknya tergantung tas anyaman lusuh. Udara Jakarta yang panas dan bising tidak membuatnya gentar. Dia datang bukan untuk jalan-jalan, ia datang untuk membantu bibinya yang sudah lama berjualan di pasar yang kini hidup dalam ketakutan. Shita berhenti di depan pintu gerbang pasar, memandang deretan kios yang berdiri rapat. Suara para pedagang terdengar sayup, tetapi ia juga menangkap getaran aneh, bisikan-bisikan waspada, langkah-langkah yang berhenti tiba-tiba, dan mata-mata yang terus melirik ke satu arah seolah takut sesuatu. Ia tidak butuh waktu lama untuk merasakan aura mencekam yang menggantung di udara. Jadi ini pasar Senen yang katanya ramai dan meriah, gumamnya, suaranya lirih, nyaris tertelan keramaian. Bibinya, Bu Rukmini, menyambut Shita dengan wajah cemas. "Kamu nggak tahu, pasar ini sekarang seperti neraka. Ada preman namanya Daglok Botak. Semua orang takut padanya," bisiknya sambil menuntun Shita ke kios kecil di ujung lorong. "Kita bayar uang keamanan tiap minggu. Kalau tidak, dia tak segan-segan merusak dagangan atau lebih buruk,
Mata buruk Nini berkaca-kaca. Shita hanya diam, menyimak setiap kata. Di malam hari, setelah kios ditutup, Shita berdiri di balkon kecil rumah petak bibinya. Lampu jalan yang redup memantulkan bayangan panjang. Ia memandang pasar yang kini sunyi, namun bekas ancaman Daglok terasa sampai ke tulang. Kenangan tentang kakeknya, seorang guru silat dan penjaga ajian kuno di desanya, mengalir kembali. Ajian Bolosewu, ilmu warisan leluhur yang dia latih sejak kecil, berdenyut di dalam dirinya seperti api yang menunggu untuk menyala. Kilas balik, suara kakeknya bergema di pikirannya. Bolosewu bukan sekadar kekuatan, Shita. Ini adalah sumpah untuk melindungi mereka yang lemah. Gunakan hanya ketika keadilan diinjak-injak. Shita memejamkan mata, mengingat malam-malam panjang latihan di bawah cahaya bulan, saat ia mempelajari setiap gerakan, mantra, dan napas yang menjadi inti ajian itu. Api tekad mulai tumbuh di dalam dadanya. Keesokan harinya, Shita membantu bibinya membuka kios. Dagangan kain warna-warni digantung rapi, seolah mencoba menyembunyikan kecemasan yang menyelimuti seluruh pasar. Namun, kegelisahan jelas terasa. Beberapa pedagang melirik ke arah Shita dengan rasa penasaran. Mereka berbisik, bertanya-tanya siapa gadis muda ini dan apakah dia tahu bahaya yang mengintai. Tapi Shita hanya tersenyum, matanya penuh keyakinan. Menjelang siang, suara langkah berat yang sama dari kemarin kembali terdengar. Daglok botak masuk ke lorong, wajahnya menyeringai sombong. Pedagang-pedagang segera menunduk. Shita memperhatikan dari kejauhan, matanya menyipit, merasakan hawa kekuasaan yang dipancarkan pria itu. Daglok berhenti sejenak, matanya bertemu pandang dengan Shita untuk pertama kali. Sekilas, ia tertegun, tatapan gadis itu berbeda. Tidak ada rasa takut, hanya ketenangan. Daglok melangkah lagi, namun tatapan itu terus menghantuinya. Di balik kesombongannya, ia merasakan sesuatu yang asing, sebuah firasat buruk. Sementara itu, Shita menatap punggung Daglok yang menjauh dan berbisik dalam hati, waktunya belum tiba, tapi saatnya akan datang. Pasar ini akan bebas. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah atap seng pasar Senen, menerangi lorong sempit yang dipenuhi pedagang dan pembeli. Shita sedang menata gulungan kain bersama bibinya ketika langkah berat Daglok botak terdengar lagi. Suasana pasar yang semula riuh mendadak meredup, beberapa anak-anak berhenti bermain, para pedagang buru-buru menyingkirkan pandangan. Daglok berjalan dengan langkah mantap, wajah botaknya memantulkan cahaya pagi, membuatnya tampak seperti patung perunggu yang mengintimidasi. Ia berhenti di depan kios buruk mini, mengamati kain-kain yang tertata rapi. Bibinya gemetar, tetapi sebelum ia sempat merogoh saku, Shita berdiri di hadapannya. "Kami tidak akan membayar hari ini," ucap Shita tenang, suaranya datar namun jelas terdengar. Suara itu memecah keheningan lorong pasar. Beberapa pedagang yang pura-pura sibuk mulai melirik, ngeri sekaligus penasaran. Daglok botak memicingkan mata, seolah memastikan apa yang ia dengar. "Apa katamu, gadis kecil?" Nada suaranya berat, seperti guru di langit mendung. Shita tidak bergeming, pandangannya lurus menatap mata Daglok. Tidak ada gemetar di suaranya saat ia menjawab, "Aku bilang, kami tidak akan membayar." Bibinya mencubit lengan Shita dari belakang, mencoba memperingatkan, tetapi Shita tak menghiraukannya. Kerumunan mulai terbentuk di sekitar mereka. Daglok mendekat, bayangannya menutupi wajah Shita. "Kau pikir siapa dirimu, berani menantang aku di sini?" gumamnya, kemudian dengan sengaja menyenggol meja dagangan hingga gulungan kain berjatuhan. Shita menahan amarahnya, ingatan tentang ajian Bolosewu berputar di kepalanya, pesan kakeknya untuk tidak gegabah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak yang hampir meledak. "Orang-orang ini sudah cukup menderita," kata Shita lirih, namun cukup keras untuk terdengar. Beberapa pedagang terkejut mendengar keberaniannya. Daglok tertawa pendek, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia mengangkat satu gulungan kain, meremasnya hingga kusut, lalu melemparkannya ke tanah. "Mulai hari ini, kau masuk daftar hitamku, gadis kecil," katanya, suaranya penuh ancaman. Di sudut pasar, anak buah Daglok mulai bergerak, tetapi Daglok menahan mereka dengan anggukan kecil. Entah kenapa, ia tidak ingin keributan besar hari itu. Barangkali ada sesuatu dalam tatapan Shita yang membuatnya enggan langsung menyerang. Ia melangkah mundur perlahan, namun sebelum pergi ia menoleh dan menatap Shita sekali lagi. Pandangan itu bukan sekadar marah, ada sedikit rasa penasaran yang samar. Setelah Daglok pergi,
suasana pasar kembali riuh, tetapi tidak sama. Beberapa pedagang mendekat ke kios buruk mini, menatap Shita seolah ia seorang pahlawan dan juga orang gila. Bibinya menariknya masuk ke dalam kios, wajahnya pucat. "Kamu tahu apa yang barusan kamu lakukan?" bisiknya, nyaris menangis. Shita hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu ini baru awal, sebuah percikan yang akan memicu api perlawanan. Di luar kios, Daglok botak berjalan pergi, tetapi pikirannya gelisah. Tatapan Shita menghantuinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang di pasar Senen berani menatapnya tanpa takut. Dan di balik kekesalannya, Daglok merasa, meski ia tak mau mengakuinya, ada sesuatu yang mengancam kekuasaannya. Pasar Senen mungkin tak akan pernah sama lagi. Pagi berikutnya, pasar Senen terasa lebih tegang dari biasanya. Bisik-bisik tentang keberanian Shita menyebar ke setiap sudut kios, dari penjual sayur hingga tukang kain bekas. Para pedagang berbicara pelan, takut kata-kata mereka terdengar oleh anak buah Daglok. Ada yang mengagumi keberaniannya, ada juga yang khawatir bahwa gadis desa itu telah menyalakan api yang bisa membakar semuanya. Namun satu hal pasti, pasar tak lagi sunyi dalam ketakutan semata, ada secercah harapan, meski rapuh. Shita membantu bibinya merapikan dagangan, wajahnya tenang meski telinganya menangkap setiap bisikan. Dia tahu, tindakannya kemarin bukan tanpa konsekuensi. Kakeknya selalu mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tak merasa takut, tetapi tetap berdiri meski takut menggerogoti dada. Di dalam hatinya, ajian Bolosewu berdenyut, kekuatan leluhur yang kini menjadi tanggung jawabnya. Daglok botak, di sisi lain pasar, sedang duduk di sebuah warung kopi tua bersama anak buahnya. Wajahnya masam, tangannya menepuk-nepuk meja kayu lapuk, membuat cangkir-cangkir bergetar. Dia hanya gadis desa, tapi tatapannya, gumamnya, nadanya rendah, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Salah satu anak buahnya, Ranto, berkata, dengan suara ragu, "Bos, mungkin kita harus memberi pelajaran kecil. Supaya pedagang lain gak ikut-ikutan." Daglok menoleh tajam, matanya menyala marah. "Kecil, aku ingin dia tahu siapa yang menguasai pasar ini." Menjelang siang, dua anak buah Daglok mendatangi kios buruk mini. Mereka pura-pura membeli kain, tetapi sikap mereka kasar. Salah satu dari mereka sengaja menjatuhkan gulungan kain ke tanah, menginjaknya dengan sepatu kotor. Shita menahan amarahnya. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk mengeluarkan kekuatan Bolosewu. Bibinya sudah pucat, ketakutan jelas terlihat di wajah para pedagang sekitar. Ketika mereka semakin berani, salah satunya bahkan hendak membalik meja dagangan, Shita melangkah maju. "Cukup," ucapnya tegas. Suara itu memotong hiruk-pikuk pasar. Ia tidak berteriak, tetapi nada tenangnya membuat semua orang berhenti. Tatapannya menusuk, seolah menantang mereka untuk melangkah lebih jauh. Anak buah Daglok saling pandang, mendadak ragu. Mereka tak menduga keberanian sebesar itu dari seorang gadis. Mereka akhirnya pergi, tetapi ancaman keluar dari mulut salah satu dari mereka. "Kau akan menyesal, gadis." Daglok tidak akan diam. Setelah mereka menghilang di tikungan, para pedagang mendekati Shita. Beberapa menepuk bahunya dengan kagum, yang lain memandangnya dengan cemas. "Kamu luar biasa, nak," kata Pak Juna, pedagang buah, suaranya bergetar. "Tapi kamu bermain dengan api." Shita hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Malam itu, Shita kembali berdiri di balkon kecil, memandang langit Jakarta yang kelabu. Ia merasakan beban yang lebih besar di pundaknya. Dalam keheningan, ia berbisik kepada kakeknya yang telah tiada, "Aku tahu ini belum apa-apa, tapi aku siap. Aku tidak akan mundur." Di kejauhan, suara klakson dan deru kota bercampur dengan angin malam, seolah menyampaikan bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat. Sementara itu, Daglok botak memandang pasar dari kejauhan, matanya menyipit penuh amarah. Ia tahu bahwa kekuasaannya sedang diguncang, dan harga dirinya, yang dibangun dari rasa takut orang lain, baru saja dicabik. Bara amarah itu tumbuh menjadi niat jahat. Pasar Senen mungkin akan segera menjadi medan perang, dan kali ini, ia tidak akan ragu menunjukkan kejamnya kekuatan. Malam itu, Jakarta seolah tertidur di bawah selimut awan kelabu, tetapi hati Shita justru dipenuhi kegelisahan. Ia tahu Daglok botak tidak akan tinggal diam setelah penghinaan yang diterimanya. Di tengah keheningan rumah petak bibinya, Shita duduk bersila di lantai,
kedua telapak tangannya saling menempel di depan dada. Nafasnya diatur, matanya terpejam. Dalam pikirannya, terngiang ajaran kakeknya, kekuatan Bolo Sewu bukan hanya pada otot dan tenaga. Ia hidup dalam keberanian dan hati yang bersih. Ingat, Shita, kekuatan ini akan menguji jiwamu. Kilas balik masa kecil Shita muncul, saat ia berlari di tepi sawah. Kakeknya berdiri di bawah pohon beringin tua, mengajarinya gerakan silat dasar. Malam-malam panjang ketika ia berlatih mengatur pernapasan di bawah sinar bulan, mendengar mantra-mantra kuno yang diturunkan dari leluhur. Pernah suatu malam, angin berhembus begitu kencang hingga nyaris merobohkan pepohonan, tetapi Shita tetap berdiri, menjaga sikap kuda-kudanya. Sejak itu ia mengerti, Bolo Sewu bukan sekadar teknik, ia adalah warisan kehormatan. Di pasar, kabar tentang Shita menyebar lebih cepat daripada bau sate kambing di sore hari. Para pedagang berbisik, beberapa mulai menaruh harapan pada gadis desa itu. Namun harapan mereka bercampur dengan ketakutan. Mereka tahu Daglok terkenal kejam. Seorang penjual ayam bahkan berkata lirih kepada tetangganya, kalau Daglok benar-benar marah, pasar ini bisa porak-poranda. Tapi entah kenapa, aku ingin percaya pada gadis itu. Sementara itu, Daglok botak tidak tinggal diam. Di sebuah gudang tua tak jauh dari pasar, ia berkumpul dengan anak buahnya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Dia bukan sekadar gadis biasa, gumamnya, menatap kosong ke arah pintu. Ranto, tangan kanannya, mencoba meremehkan, mungkin dia cuma nekat, bos. Tapi Daglok menggeleng, tatapannya berbeda, ada sesuatu di balik itu. Ia mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Shita menyadari bahwa kekuatan Bolo Sewu yang ia miliki bisa membawa bahaya bagi orang-orang di sekelilingnya jika ia salah langkah. Malam itu, ia pergi ke lapangan kosong di pinggir kota, mencari ketenangan. Bulan separuh muncul dari balik awan, cahayanya redup namun cukup untuk menuntunnya. Ia bergerak mengikuti jurus-jurus lama, langkah secepat bayangan, pukulan sekuat petir. Setiap gerakan terasa hidup, seolah arwah leluhurnya menuntun tangannya. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin berhembus, membuat kulitnya merinding. Dalam bayangan pikirannya, wajah kakeknya muncul. Waktunya hampir tiba, Shita, suara itu bergema, tenang namun tegas. Bolo Sewu akan diuji bukan oleh kekuatan Daglok semata, tetapi oleh hatimu sendiri. Jangan biarkan amarah menguasaimu, lindungi mereka, meski dunia melawan. Shita menggenggam ujung selendangnya, matanya berkilat dengan tekad baru. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Shita berdiri di kios bibinya dengan senyum tipis. Para pedagang yang lewat menyapanya dengan anggukan hormat, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena ketenangannya memberi mereka sedikit rasa aman. Namun jauh di sudut pasar, mata-mata Daglok memperhatikannya. Mereka mengamati setiap gerak-geriknya, siap melaporkan kepada sang penguasa pasar. Pasar Senen masih terlihat seperti pasar biasa, orang tawar-menawar, anak-anak berlarian, dan aroma masakan jalanan menguar di udara, tetapi di bawah permukaan, badai sedang terbentuk. Shita tahu konfrontasi besar tidak bisa dihindari. Dan ketika saat itu tiba, ajian Bolo Sewu akan menjadi cahaya terakhir yang bisa mengusir kegelapan Daglok botak. Langit Jakarta siang itu tampak mendung, seolah kota ini sendiri menahan napas. Pasar Senen sedang ramai-ramainya ketika langkah-langkah berat Daglok botak bergema lagi di lorong utama. Kali ini ia tidak sekadar datang menagih. Wajahnya menegang, matanya menyala seperti bara. Ia berhenti di depan kios buruk mini, dan keheningan mendadak melingkupi pasar. Shita berdiri di depan kios, selendang biru mudanya berkibar ditiup angin. Dia tahu, ini saatnya. Daglok tersenyum tipis, tapi tawanya tidak sampai ke mata. Kau pikir aku lupa, gadis desa? Suaranya terdengar seperti geraman. Beberapa pedagang mundur, sebagian lagi bersembunyi di balik tumpukan dagangan. Aku memberi waktu untukmu berpikir. Ternyata kau memilih menantangku di hadapan semua orang. Shita tidak menjawab, matanya tenang, tetapi tangannya menggenggam kain erat-erat, memusatkan napas seperti yang diajarkan kakeknya. Dengan satu hentakan kaki, Daglok membalik meja dagangan terdekat, memecahkan beberapa keramik. Pedagang berteriak dan lari berhamburan. Keluarkan uang keamananmu sekarang, atau aku hancurkan pasar ini. Teriaknya, suaranya memantul ke segala penjuru, membuat anak-anak menangis. Shita maju satu langkah, suaranya jernih namun penuh tekad.
Aku sudah bilang, Daglok. Ini berhenti di sini. Daglok melompat ke arahnya, tinjunya meluncur cepat seperti palu godam. Shita menghindar dengan gerakan ringan, selendangnya berputar mengikuti arah angin. Daglok terkejut, tak pernah ada orang yang bisa menghindari pukulannya secepat itu. Anak buahnya bersorak, berharap melihat Shita tumbang, tetapi gadis desa itu tetap berdiri. Daglok menyerang lagi, pukulan-pukulannya menghantam udara kosong karena Shita terus mengelak. Setiap langkahnya seperti tarian, kerumunan mulai berdatangan. Para pedagang yang sebelumnya takut kini menatap dengan mata berbinar, mereka menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat, seseorang yang berani menghadapi Daglok botak. Shita memanfaatkan kelincahannya, menunggu celah. Saat Daglok melancarkan serangan frontal, ia memutar tubuhnya, menggunakan kekuatan lawannya untuk menjatuhkannya. Tubuh besar Daglok menghantam tanah dengan dentuman keras, membuat debu berterbangan. Pasar seketika hening. Beberapa pedagang menutup mulut mereka, hampir tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Daglok bangkit perlahan, wajahnya memerah karena marah dan malu. Ia memandang Shita dengan tatapan membunuh, tetapi di balik kemarahannya, ada keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Kau akan membayar mahal untuk ini, gadis, gumamnya dengan suara serak. Shita tidak mengejar, ia hanya berdiri tegak, napasnya masih teratur, meski detak jantungnya berpacu cepat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum kemenangan, hanya peringatan pertama. Ia menatap Daglok tanpa berkata-kata, menunjukkan bahwa ia tidak gentar. Pedagang-pedagang mulai berbisik di antara mereka, suara mereka kini mengandung harapan. Daglok melangkah mundur dengan marah, dikerumuni anak buahnya yang bingung. Sebelum menghilang di tikungan lorong pasar, ia menoleh sekali lagi, matanya penuh dendam. Pasar Senen bergemuruh dengan bisik-bisik kagum dan ketakutan. Bagi semua yang menyaksikan, ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah awal dari perubahan besar. Dan bagi Daglok, ini adalah penghinaan yang takkan ia lupakan. Malam turun di Jakarta, tetapi bagi Daglok botak, gelapnya kota tak mampu meredam amarah yang menggelegak di dadanya. Di gudang tua tempat ia dan anak buahnya biasa berkumpul, botol-botol minuman kosong berserakan di lantai, dan bau asap rokok menebal di udara. Daglok duduk di kursi reyot, tangannya mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap kali ia mengingat tatapan Shita dan sorak-sorai samar para pedagang setelah dirinya dijatuhkan, amarahnya semakin membara. Bos, mungkin kita terlalu gegabah menghadapi dia di pasar, ujar Ranto hati-hati. Dia cepat, sepertinya bukan orang biasa. Daglok mendengus, matanya menatap tajam. Kau pikir aku nggak tahu itu? Tapi ini bukan soal siapa dia. Ini soal harga diriku. Kalau aku biarkan ini, pasar akan menganggap aku lemah. Suaranya menggema, membuat beberapa anak buahnya tersentak. Mereka tahu, ketika Daglok marah seperti ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Ia berdiri, tubuhnya yang besar memantulkan cahaya lampu neon redup. Kita buat dia takut, sampai menyesal sudah lahir ke dunia ini, katanya, nada suaranya dingin. Ia menyuruh anak buahnya mencari lebih banyak orang, bahkan preman dari luar kawasan Senen. Ranto mencoba menahan, tapi bos, ini bisa bikin polisi ikut campur. Daglok menghentikannya dengan tatapan tajam. Biar, kalau kita bertindak cepat dan kejam, tak ada yang berani melapor. Di sisi lain kota, Shita duduk di kamar kecil rumah bibinya. Angin malam masuk lewat jendela kayu, meniup rambutnya. Ia baru saja selesai membersihkan dagangan yang rusak akibat keributan tadi siang. Bibinya menatapnya dengan wajah cemas. Shita, kamu lihat sendiri, dia nggak akan diam. Lebih baik kita pindah saja sebelum semuanya terlambat, katanya lirih. Shita menggeleng perlahan. Kalau kita lari sekarang, siapa yang akan melindungi pasar ini? Aku nggak bisa membiarkan orang-orang itu hidup dalam ketakutan selamanya. Di luar, suara kendaraan lewat bercampur dengan suara pedagang kaki lima. Tapi di dalam hati Shita, suasana jauh lebih sunyi, sunyi yang syarat dengan tekad. Ia menatap selendang biru mudanya yang terlipat rapi, lalu memejamkan mata. Dalam ingatannya, suara kakeknya bergema, bolos sewu bukan. Hanya kekuatan, tetapi janji untuk tidak mundur melawan kesaliman. Sementara itu, di gudang, Daglok berdiri di depan peta kasar yang digambar di papan tua. Ia menunjuk area pasar dengan telunjuk besarnya. Besok subuh, sebelum pedagang ramai, kita datang. Kita buat pasar itu jadi neraka.
Kita hancurkan kios-kios, bikin semua orang tahu siapa raja di sini, perintahnya. Anak buahnya saling pandang, beberapa terlihat ragu, tetapi tak ada yang berani menentangnya. Hujan mulai turun di luar, menimbulkan suara gemericik di atap seng gudang. Daglok menatap keluar jendela, hujan memantulkan kilatan lampu jalan. Di matanya, bukan hanya amarah, ada sedikit kegelisahan, meski ia takkan pernah mengakuinya. Di suatu tempat di dalam dirinya, tatapan Shita masih menghantui, membawa firasat buruk yang sulit ia jelaskan. Sementara hujan semakin deras, Shita berdiri di ambang pintu rumah petak, memandang gelap malam. Petir sesekali menyambar langit, menerangi wajahnya yang tenang tapi penuh tekad. Besok, jika badai itu datang, bisiknya pada dirinya sendiri, aku akan berdiri di sini. Aku takkan membiarkan kegelapan itu menang. Di Pasar Senen, dua takdir kini bergerak menuju benturan yang tak terelakkan. Hujan belum juga reda saat malam merayap semakin dalam. Di langit Jakarta, petir sesekali menyambar, menyibak awan kelabu dan memantulkan cahaya ke jendela rumah petak buruk mini. Shita duduk bersila di lantai, sebuah lilin kecil menyala di depannya. Cahaya kuning redup itu menari-nari, menerangi wajahnya yang tenang namun penuh ketegangan. Ia menutup mata, mengatur napas, dan mulai merapalkan doa-doa kuno yang diajarkan kakeknya, doa untuk menenangkan jiwa dan menguatkan tekad. Di luar, suara hujan memukul atap seng seolah memberi irama pada mantra-mantranya. Shita merasakan hawa dingin meresap ke tulang, tetapi di dalam dadanya, bara tekad semakin panas. Ia memikirkan para pedagang, Pak Juna, Bu Lastri, penjual ayam, dan bibinya, wajah-wajah yang selama ini hidup dalam ketakutan. Jika aku gagal besok, pikirnya, mereka akan kehilangan harapan. Aku tidak boleh goyah. Sebuah bayangan melintas di benaknya, bayangan Daglok botak. Sosok besar itu bukan sekadar musuh, ia adalah simbol ketamakan, kekerasan, dan kegelapan yang menindas orang-orang kecil. Shita menarik napas panjang, lalu memusatkan pikirannya pada ajian Bolosewu. Perlahan-lahan, ia merasakan energi aneh bergerak di dalam tubuhnya, hangat, kuat, dan menyebar ke setiap ujung saraf. Ajian itu bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga warisan roh-roh leluhur yang siap berdiri bersamanya. Tiba-tiba, dalam ketenangannya, Shita merasakan kehadiran yang familiar. Di hadapannya, dalam cahaya lilin yang bergetar, muncul bayangan samar kakeknya, tinggi, berwajah teduh, mengenakan pakaian silat sederhana. Suara kakeknya bergema lembut, namun tegas, "Shita, ujianmu sudah dekat. Jangan biarkan amarah menguasai hatimu. Kekuatan Bolosewu adalah untuk melindungi, bukan menghancurkan. Esok, kau akan berdiri sendirian, tetapi kau tidak akan benar-benar sendiri." Shita membuka matanya perlahan, menatap lilin itu dengan mata yang kini berkilat. Hujan masih turun, namun bunyinya kini terdengar seperti alunan doa dari langit. Di luar kamar, Bu Rukmini berdiri diam, menyaksikan keponakannya dari balik pintu. Ada sesuatu pada aura gadis itu, sesuatu yang membuatnya merasa, untuk pertama kalinya, bahwa mungkin pasar ini benar-benar bisa diselamatkan. Di sisi lain, di gudang tua, Daglok botak juga terjaga. Ia berdiri di ambang pintu, menatap keluar saat kilatan petir menyinari wajahnya yang keras. Anak buahnya sudah tertidur berserakan di lantai, tetapi Daglok tidak bisa memejamkan mata. Ia merasa gelisah, meski tak akan mengakuinya. Ada sesuatu tentang tatapan Shita yang masih menghantui. Pikirannya, sebuah keyakinan yang tidak bisa ia hancurkan dengan kekerasan semata. Petir kembali menyambar, dan hujan turun lebih deras. Daglok mengepalkan tinjunya, mencoba menepis rasa ragu yang menyusup ke dadanya. "Besok, semua akan berakhir. Tidak akan ada yang menantangku lagi," gumamnya dengan suara berat. Namun di balik kata-kata itu, hatinya tidak sepenuhnya yakin. Malam itu, Jakarta tertidur di bawah tirai hujan, tetapi di Pasar Senen, dua jiwa berjaga. Seorang gadis desa dengan doa dan ajian kunonya, dan seorang preman botak dengan amarah serta ketakutannya. Mereka berdua tahu, meski tanpa kata-kata, bahwa fajar yang akan datang bukanlah fajar biasa. Itu adalah awal dari pertarungan yang akan mengubah segalanya. Subuh itu, Pasar Senen masih tertutup kabut tipis sisa hujan malam. Jalan-jalan basah memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Udara dingin menggigit, namun hawa tegang menggantung di udara, seolah pasar itu tahu bahwa pagi ini bukan pagi biasa.
Shita berdiri di tengah lorong pasar, selendang biru mudanya berkibar lembut ditiup angin. Wajahnya tenang, namun kedua tangannya yang mengepal memperlihatkan kesiapannya menghadapi apapun yang akan datang. Dari ujung jalan, suara derap kaki dan teriakan kasar mulai terdengar. Daglok botak muncul dengan belasan preman tangguh di belakangnya. Mata botaknya menyala seperti bara, dan setiap langkahnya membuat papan-papan kayu berderit. Para pedagang yang sudah mendengar kabar tentang rencana penyerangan itu bersembunyi di balik kios-kios mereka, mengintip dengan wajah pucat. Pasar Senen yang biasanya riuh kini sunyi, hanya suara angin yang mengalun di antara lorong-lorong sempit. "Shita!" teriak Daglok, suaranya bergema di seluruh pasar. "Hari ini, aku akhiri semua ini. Kau pikir ajianmu bisa melindungi mereka? Tidak ada yang bisa melawan Daglok botak." Ia melangkah maju, wajahnya menyeringai kejam. Para preman lain mulai menyebar, menghancurkan beberapa lapak untuk menebar ketakutan. Suara kayu patah dan kaca pecah mengiringi derap langkah mereka. Shita menatapnya tanpa gentar. "Kau sudah terlalu lama menindas mereka, Daglok. Hari ini, pasar ini bukan milikmu lagi," jawabnya tegas. Kata-katanya membuat Daglok berhenti sejenak, kaget oleh keberanian gadis itu. Tetapi kemudian ia tertawa keras, suara tawanya menggema seperti dentum gendang perang. "Kau akan menyesal berkata begitu," serunya sambil melompat maju. Benturan pertama terjadi cepat. Daglok menerjang dengan pukulan sekuat palu, tetapi Shita bergerak gesit, menghindar dan memutar tubuhnya. Dengan gerakan ringan, ia menyentuhkan telapak tangannya ke lantai, memanggil kekuatan Bolo Sewu. Seketika, hawa hangat menyebar di udara, dan kilatan cahaya tipis seperti 1000 bayangan bergerak di sekelilingnya. Para preman mundur selangkah, merasa ngeri tanpa tahu mengapa. Daglok kembali menyerang, kali ini lebih ganas. Tinju dan tendangannya menghantam udara, memecah beberapa peti kayu di dekat Shita. Tapi setiap serangan itu seperti menabrak bayangan. Shita bergerak cepat, tubuhnya seolah menari di antara serangan Daglok. Dalam satu momen, ia melepaskan pukulan ringan, dan kekuatan Bolo Sewu meledak, sebuah gelombang energi tak terlihat menghantam Daglok hingga ia terpental ke belakang, menghantam gerobak besi. Para pedagang mulai keluar dari persembunyian mereka, menyaksikan pertarungan itu dengan napas tertahan. Beberapa berdoa dalam hati, beberapa menggenggam tangan mereka, berharap keajaiban. Daglok berdiri lagi, meski darah menetes dari sudut bibirnya. Ia menggeram, menolak menyerah. Namun di matanya mulai tampak keraguan. "Tidak mungkin, aku kalah dari seorang gadis desa," gumamnya, suaranya mulai goyah. Shita melangkah maju, suaranya tenang namun penuh kekuatan. "Ini bukan tentang aku, Daglok. Ini tentang orang-orang yang kau sakiti. Pasar ini bukan tempatmu untuk menebar ketakutan." Angin subuh berhembus, meniup rambutnya ke belakang. Cahaya matahari pertama mulai menyelinap di antara awan, menerangi wajahnya yang tegar. Di pasar Senen, takdir sedang ditulis ulang, dan semua orang tahu, kemenangan atau kehancuran, fajar ini akan menjadi penentu segalanya. Daglok botak berdiri terpaku, napasnya memburu, tubuhnya yang kekar kini dipenuhi lebam. Keringat bercampur darah menetes dari pelipisnya, menodai baju lusuh yang kini robek di beberapa bagian. Pasar Senen, yang selama ini tunduk di bawah bayang-bayang kekuasaannya, kini menyaksikan sang penguasa jatuh tersudut. Di depannya, Shita berdiri tegak, selendang birunya berkibar, wajahnya diterangi cahaya fajar yang kian terang. Daglok meraung, mengerahkan sisa tenaganya. Ia melompat maju dengan pukulan pamungkas, dentum langkahnya menggema di jalan pasar. Namun di saat itu, Shita memusatkan seluruh energinya pada ajian Bolo Sewu. Ia menggerakkan kedua tangannya perlahan, dan cahaya lembut menyeruak di sekelilingnya, menciptakan ribuan bayangan samar. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu menyatu, membentuk gelombang kekuatan yang menghempas Daglok seperti badai. Tubuh Daglok terpental jauh, menghantam dinding bata hingga runtuh sebagian. Debu mengepul, dan suara gemuruh dinding roboh membungkam pasar. Ketika debu mereda, Daglok mencoba berdiri, tetapi lututnya gemetar. Ia terhuyung dan jatuh bersimpuh di tanah, wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, tatapan matanya bukan lagi penuh kebencian, tetapi ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Para pedagang mulai keluar perlahan dari tempat persembunyian mereka. Wajah-wajah yang selama ini diliputi rasa takut kini memancarkan harapan. Pak Juna, dengan mata berkaca-kaca, menoleh ke Shita. Kau telah menyelamatkan kami," suaranya bergetar.
Bu Lastri memeluk dagangannya sambil berbisik, pasar ini bebas dari teror itu. Suara-suara syukur mulai terdengar, bergema di seluruh lorong pasar yang masih basah. Daglok menatap Shita sekali lagi, lalu menunduk. Tidak ada lagi raungan, tidak ada lagi gertakan. Dengan suara serak, ia hanya berkata, "Aku kalah." Anak buahnya, yang tadi tampak begitu percaya diri, kini saling pandang dengan ketakutan. Beberapa dari mereka melarikan diri, yang lain meletakkan senjata seadanya dan berlari keluar pasar. Shita menghela napas, lalu melangkah maju. "Pergilah, Daglok. Jangan pernah kembali untuk menindas mereka. Kekuatanmu bukan untuk menghancurkan, dan harga dirimu takkan kembali dengan kekerasan," ucapnya tenang, namun nadanya tegas. Daglok menunduk lebih dalam, lalu berjalan terlatih keluar dari pasar. Setiap langkahnya terasa berat, meninggalkan jejak kekalahan yang takkan terlupakan. Fajar kini sepenuhnya menyinari pasar Senen. Cahaya keemasan menyapu kios-kios, memantulkan warna-warna cerah dari kain, buah, dan sayuran yang berserakan. Para pedagang mulai menata kembali dagangan mereka, dan senyum tipis mulai muncul di wajah-wajah yang semalam penuh ketakutan. Shita berdiri di tengah pasar, menatap langit yang kini cerah. Di hatinya, ia tahu tugasnya belum selesai, tapi pagi ini, setidaknya, keadilan telah menang. Suara azan dari kejauhan memecah kesunyian sejenak, menandai awal hari baru. Angin lembut bertiup melewati kios-kios yang basah. Shita menutup matanya, merasakan kedamaian mengalir di dadanya. Pasar Senen kini bebas, dan nama Daglok botak hanyalah cerita lama yang akan dikenang sebagai awal kebangkitan. Dalam bisikan doa, Shita berterima kasih kepada kakeknya, kepada Ajian Bolosewu, dan kepada keberanian yang telah memimpin langkahnya. Fajar kebebasan telah tiba,